Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin mustami'in mustami'at rahimakumullah. Alhamdulillah kami bisa melanjutkan kajian kitab Safinatun Najah. Namun sebelum kami membaca kitab Safinatun Najah, kami akan menyampaikan satu hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis ini berhubungan dengan fasal pembahasan kemarin tentang hal-hal yang membatalkan puasanya yang batal. Namun hadis ini menjelaskan tentang yang bisa membatalkan, menghapus pahala puasa. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khamsatun tuhbitus shauma. Ada 5 perkara yang bisa menghapus pahala puasa. Pahalanya walaupun tetap sah dengan tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, tapi pahalanya tidak dapat. Apa itu? Yang pertama, al-ghibatuh. Ghibah adalah menceritakan, membicarakan tentang keburukan saudaranya sesama muslim. Seandainya saudaranya itu mendengar pembicaraannya, dia merasa tidak nyaman, merasa tersakiti. Walaupun yang dibicarakan itu fakta, kenyataan. Ya kalau bukan kenyataan namanya mengada-ngada sesuatu yang tidak ada, bisa disebut fitnah. Ini memang terjadi. Masalah saudaranya melakukan perzinahan dengan orang lain yang bukan mahramnya, tentu yang bukan istrinya, bukan halalannya. Lalu disampaikan kepada orang lain bahwa si fulan telah berzina. Ini namanya ghibah. Ini namanya ghibah. Dan apabila ini dilakukan pada saat berpuasa, maka pahala puasanya hangus. Makanya usahakanlah pada saat puasa, sebenarnya bukan hanya saat puasa, karena ghibah ini termasuk perbuatan bisa disebut dosa jariyah. Apabila terus menyebar gara-gara sebaran satu orang yang menyebarkan kejelekan seorang lain, terus disebarkan lagi, apalagi melalui media sosial, melalui apa dan semacamnya, maka itu termasuk dosa jariyah yang harus kita hindari. Terutama di puasa Ramadan ini, kita harus hati-hati. Caranya, jangan suka berkumpul dengan orang-orang yang tidak baik, yang tentunya lebih rentan membicarakan tentang keburukan orang lain. Lebih baik kita kalau tidak bisa menghindari dari bergaullah dengan orang-orang soleh, orang-orang yang baik, sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi, alaikum bimujalasatis sholihin. Berkumpullah, bermujalasahlah dengan orang-orang yang soleh. Kenapa? Karena berkumpul dengan orang soleh itu, kata Nabi, ibarat orang yang menjual minyak wangi. Walaupun kita tidak membelinya, kalau kita sering bersama dengan penjual minyak wangi, paling tidak kita dapat bau harumnya. Begitu juga kalau kita bergaul dengan orang toleh, orang yang tidak baik, maka tentunya
keburukan juga yang akan kita dapat. Dinul mar'i ala dini khalili, kata Nabi. Agama seseorang itu tergantung pada agama saudaranya. Jadi kalau kita sering bergaul, berteman dengan orang-orang yang kurang baik akhlaknya, perilakunya, sikapnya dan sebagainya, maka itu akan berpengaruh kepada sikap kita yang bergaul dengan orang yang tidak baik. Imam Ghazali mengatakan dalam kitab Ihya Ulumuddin, yang mengatakan di kitab Bidayatul Hidayah juga, kata beliau, at-taba'u yasriku taba'ah. Watak seseorang itu bisa mencuri watak orang lain. Artinya kalau kita sering berteman dengan orang yang baik, insya Allah kebiasaan baik yang dilakukan orang itu akan berpengaruh, memberi athar kepada kita. Begitu juga kalau bergaul, berteman dengan orang yang tidak baik. Sampai di sini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.